Halo guys, masih di podcast Tias, podcast eksklusif persembahan dari tim Asih Ning Tias. Liburan ke villa tentunya jadi pengalaman yang menyenangkan bagi setiap orang. Tapi berbeda dengan cerita kali ini. Cerita ini kiriman email dari anengomi@gmail.com. Langsung aja aku bacain cerita dari Ayu. Let's go. Hai Kak Asih, nama aku Ayu. Cerita yang mau aku sampaikan ini tentang pengalamanku waktu aku liburan ke villa. Waktu itu libur panjang sekolah di akhir tahun. Ayah dan ibu ngerencanain liburan bareng tetangga kami untuk nginep di villa dan ngadain pesta barbecue. Tetanggaku ini adalah teman sekelasku. Namanya Dinda. Orang tua kami berteman baik. Sampai di villa, kami terpukau melihat pemandangan kota dari atas puncak. Indah banget. Ini buat aku dan Dinda seneng banget. Villanya juga nyaman, bersih, wangi, dan besar. Gak ada sama sekali nuansa serem. Aku dan Dinda main di samping villa. Terlihat ada 2 ayunan yang terbuat dari kayu. Aku dan Dinda pun main di ayunan. Sementara orang tua kami sibuk membereskan barang-barang masing-masing. Aku dan Dinda asik bermain hingga waktu menjelang maghrib. Orang tua Dinda sudah menyuruh Dinda untuk mandi. Jadi, Dinda masuk dan mandi dulu karena sudah hampir maghrib. Sementara aku masih asik main ayunan sendirian. Pas azan maghrib berkumandang, ibu teriakin aku buat mandi. Tapi aku tetap gak mau. Sampai ibu marahin aku karena takut, akhirnya aku nurutin ibu. Tapi aku gak sadar kalau kunciran rambut yang aku gelangin di tangan ketinggalan di ayunan. Aku pun mandi dengan asik. Pas lagi mandi, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamar mandi. Aku mau buka, tapi malu, kan lagi mandi. Ketukan pintunya gak berhenti-berhenti sampai aku selesai mandi. Orang yang ngetuk pintu juga gak nyaut pas aku tanya siapa. Selesai mandi, aku langsung rapi-rapih dan keluar halaman villa. Aku nanya ke Dinda yang lagi sibuk main HP. Apa dia yang ngetuk kamar mandi pas aku lagi mandi? Dinda bilang, dia dari tadi main HP di halaman. Belum masuk ke dalam villa lagi. Apalagi mengetuk pintu kamar mandi aku. Orang tua kami pun sibuk nyiapin acara barbecue selama aku mandi. Jadi gak ada yang di dalam villa kecuali aku. Aku langsung merinding dan takut kalau itu ternyata hantu. Kami semua makan bareng. Meskipun senang, masih ada yang mengganggu pikiranku, yaitu siapa yang mengetuk pintu kamar mandi. Selesai acara makan, semuanya masuk ke dalam villa. Sementara aku yang kegerahan ini keinget sama kunciran aku yang gak ada di pergelangan tanganku. Aku baru sadar kalau kunciranku ketinggalan di ayunan. Akhirnya aku ambil kunciranku di ayunan. Pas sampai ayunan, kunciranku gak ada di mana-mana. Aku lihat pemandangan sekeliling. Ternyata beda banget sama pemandangan siang atau sore hari. Yang tadinya indah, sekarang jadi sangat menyeramkan. Aku baru sadar kalau ada pohon beringin yang sangat besar di dekat ayunan. Mataku tertarik pada sesuatu di bawah pohon itu. Ada boneka kelinci yang sudah rusak dan kusam. Kasian banget boneka itu. Jadi aku ambil buat aku perbaiki. Aku masuk ke dalam villa membawa boneka rusak itu. Malam itu, aku gak lihat Dinda ada di mana. Orang tua kami pun sedang asik dengan obrolan mereka. Akhirnya, aku tiduran di sofa sambil mandangin boneka kelinci yang aku temuin tadi. Tiba-tiba, pintu kamarku yang tadinya terbuka, tertutup sendiri. Aku pikir Dinda nyari aku ke dalam kamar. Dan dia nutup pintu dari dalam. Jadi aku samperin aja ke dalam kamar. Tapi ternyata gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba badanku merinding dan aku lihat kunciranku ada di atas kasur. Apa emang udah aku bawa kunciranku? Terus aku lupa ya? Aku langsung ambil kunciranku dan mengunci rambut. Sekilas aku dengar ada suara anak-anak kecil tertawa. Aku kaget dan lihat sekeliling. Di villa ini kan gak ada anak kecil. Aku lihat ke jendela. Di luar
Dinda lagi main ayunan sendirian. Ini udah jam 9 malam. Kok Dinda masih main di luar? Kata orang tua kami kan, kami gak boleh main keluar kalau malam. Aku deketin jendela dan ngomong ke Dinda. Dinda, jangan main di luar. Udah malam. Nanti dimarahin ibu loh. Tapi Dinda cuma diem. Pandangannya kosong dan wajahnya pucat. Aku pun manggil Dinda lagi dengan kencang. Dia tetap gak nyaut. Akhirnya aku keluar villa untuk nemuin Dinda di luar. Tapi aku kaget banget pas lihat Dinda keluar dari kamarnya. Dia nanya, "Kamu manggil aku? Aku di kamar dari tadi. Ada apa?" Dengar itu, aku langsung deg-degan. Terus, yang aku lihat di luar itu siapa? Aku penasaran dan masuk kamar lagi sambil ngumpulin keberanian buat lihat Dinda yang ada di ayunan. Aku perlahan deketin jendela. Ternyata masih ada Dinda yang duduk di ayunan. Kakiku gemeter dan badanku lemes. Pas aku perhatiin betul-betul, tiba-tiba dia nengok dan memperlihatkan wajah aslinya. Wajahnya yang rusak dan hangus, penuh darah, juga matanya yang hilang satu. Aku langsung teriak sejadi-jadinya. Aku lari keluar kamar dengan keringat dingin dan sangat ketakutan. Kedua orang tuaku dan Dinda lari mendatangiku. Mereka pun bertanya cemas. Dengan tangan gemetar dan penuh ketakutan, aku nunjuk keluar jendela. Ayah pun membuka jendela dan lihat sekeliling keadaan di luar. Gak ada siapapun di sana. Pas aku nengok ke Dinda, sosok itu berdiri di belakang Dinda. Aku berteriak lagi dan semuanya pun melihat ke arah Dinda. Dinda terdiam beberapa detik, kemudian langsung menyeringai seram. Dinda kerasukan sosok hantu tadi. Tangan Dinda dengan brutal mencoba mencongkel matanya sendiri. Kedua orang tuanya menahan tangan Dinda dan membacakan doa sebisa mungkin. Orang tua kami pun meminta pertolongan warga sekitar. Hingga akhirnya hantu itu berhasil dikeluarkan. Aku yang sangat syok ini dipeluk erat-erat oleh orang tuaku. Menurut pengakuan warga, tadinya villa ini adalah rumah milik satu keluarga bahagia. Ada ayah, ibu, dan satu anak perempuan. Tapi kemudian terjadi penculikan pada anak tersebut. Semua warga, bahkan polisi nggak berhasil nemuin anak tersebut. Hingga 40 hari kemudian, datang paket dengan berbungkus besar. Yang isinya ternyata mayat anak perempuan itu. Dengan mata yang sudah tidak ada dan wajahnya hangus. Organ dalamnya pun sudah tidak ada. Diduga, anak itu disiksa karena meronta saat tengah diambil organ dalamnya. Ayah dan ibu anak perempuan itu pun menjual rumah ini dan pergi. Hingga ada yang membeli rumah ini dan dijadikan villa sewa. Arwah perempuan itu marah karena boneka kelinci kesayangannya dipegang oleh orang lain. Sambil minta maaf, aku pun mengembalikan boneka tersebut ke tempatnya. Dengan perasaan bersalah, aku, Dinda, dan orang tua kami pun menyudahi liburan dan pulang. Wah, gila. Serem juga ya cerita dari Ayu. Ini jadi pelajaran buat kita, guys. Kalau nemuin benda apapun, benda rusak atau bagus, mending jangan disentuh, apalagi diambil. Karena itu kan bukan punya kita. Segini aja ceritanya. Sampai jumpa lagi, guys. Bye.